Saya tidak pernah bercerita pada siapapun tentang malam itu di Kulon Progo. Bukan karena takut dianggap gila, tapi karena saya tahu mereka masih di sana, melakukan hal yang sama setiap malam. Saya hanya ingin beban ini keluar dari kepala saya. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Saya baru saja menempuh perjalanan jauh dari Yogyakarta menuju pesisir selatan. Angin laut di sana terasa berat dan lembab. Saya berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan yang menghadap ke arah pantai yang gelap. Hanya ada lampu bohlam kuning redup yang bergoyang pelan ditiup angin. Saya memesan kopi. Hanya ingin istirahat sejenak sebelum lanjut berkendara. Segalanya terasa sangat biasa, sangat normal. Di warung itu ada 3 orang lain. Mereka duduk di kursi kayu panjang, membelakangi saya, menghadap ke arah laut yang hitam pekat. Tidak ada suara ombak yang biasanya menderu, hanya suara angin yang berdesis pelan. Awalnya saya pikir mereka hanya nelayan yang sedang beristirahat. Tapi kemudian saya sadar, mereka bertiga tidak bergerak sedikit pun. Tidak minum, tidak bicara, bahkan tidak terlihat bernapas. Setelah 10 menit, salah satu dari mereka menoleh ke arah saya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tapi matanya terus mengikuti setiap gerakan tangan saya saat saya mengaduk kopi. Kemudian, dia mulai meniru gerakan saya. Dia mengangkat tangannya yang kosong, memutar-mutarkan jari telunjuknya di udara, persis seperti cara saya mengaduk sendok. 2 orang lainnya perlahan melakukan hal yang sama, tanpa suara. Mereka semua menatap saya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sedang belajar bagaimana cara menjadi manusia dengan melihat saya. Saya mencoba membayar, tapi pemilik warung hanya menunjuk ke arah botol kaca kosong di atas meja tanpa berkata apa-apa. Tangannya gemetar. Saya segera pergi dari sana. Saat saya menyalakan mesin motor, saya melihat melalui spion. Ketiga orang itu sekarang berdiri di pinggir jalan, berjejer rapi. Mereka semua memegang tangan kanan mereka di depan dada, seolah-olah sedang memegang stang motor yang tidak ada. Mereka mulai mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang secara serempak, menirukan getaran mesin saya. Saat itulah saya menyadari, mereka tidak sedang menunggu seseorang. Mereka sedang menunggu saya untuk memberikan mereka sesuatu untuk ditiru. Sampai hari ini, setiap kali saya melihat orang yang diam terlalu lama di tempat umum, saya merasa mual. Karena saya tahu, di sudut-sudut sepi Kulon Progo, ada mereka yang tidak punya identitas, yang hanya menunggu seseorang lewat untuk meminjam sedikit nyawa dari gerak-gerik mereka. Dan mereka tidak akan pernah berhenti.